Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum kita ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Nengelia Tuzilawati. Saya di sini sebagai moderator dan ada rekan saya, dia Siska Amelia, dia sebagai pemateri pertama, dan kedua ada Andre Cahya Pratama, dia sebagai pemateri kedua, dan juga ada Cindy Rahmawati, dia sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Nengaya Terhayati, dia sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja kita ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, Siska Amelia. Dia akan menjelaskan mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, menjelaskan mengenai fungsi mengimani kitab-kitab Allah, dan juga menjelaskan salah satu kitab-kitab Allah yaitu kitab Jabur. Kepada Siska Amelia, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dari kelas 11 MIPA 1. Pengertian beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk agar hidup manusia di dunia terarah seperti semestinya. Kitab Jabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Di daerah Yerusalem, kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dalil tentang kitab Jabur. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Jabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Pokok-pokok ajaran kitab Jabur. 1. Mengajarkan tentang ibadah. 2. Berisi sajak keagamaan. 3. Ratapan doa individu. 4. Ratapan doa jamaah. 5. Nyanyian untuk raja. 6. Nyanyian syukur. 7. Berupa syair atau nyanyian gereja. 8. Doa-doa. Kitab Jabur. Kitab Jabur disamakan oleh sebagian ulama dengan Mazmur, yang menurut agama Islam adalah salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Istilah Jabur adalah persamaan dengan istilah Ibrani Zimra, bermaksud lagu atau musik. Fungsi dan tujuan kitab Jabur. Fungsi diturunkannya kitab Jabur adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihi wasallam. Adapun tujuan diturunkannya kitab Jabur adalah 1. Untuk membawa berita gembira bahwa bumi ini dipusakai kepada hambanya yang soleh. 2. Pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah. 3. Agar manusia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup sehari-hari. 4. Memberi peringatan agar manusia senantiasa menyembah Allah. 5. Menyuruh manusia untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah. 6. Memberi peringatan perbuatan jahat akan dibalas dengan siksa atau sengsara. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala atau kebahagiaan. Quran Surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
samawati wal ard walaqad fadalna badan nabiyina ala hadiw wa ataina wa huda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Terima kasih kepada Siska Amelia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kepada pemateri kedua, Andre Cahaya Pratama. Dia akan menjelaskan mengenai kitab Taurat. Kepada Andre Cahaya Pratama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Cahaya Pratama. Saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai baru hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan pada Ruruk 12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab tersebut, kitab Taurat, antara lain: 1. Keharusan mengaku keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya mensucikan hari Sabtu. 5. Supaya menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak milik orang lain. Tentang kitab Taurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina fin nari laqazanati jahannama da'u rabbakum yukhafif ana yawman minal azab. Artinya, dan orang-orang yang ada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab dari kami barang sehari. Quran Surat Al-Mu'min ayat 49. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andre Cahaya Pratama yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga. Dia adalah Cindy Rahmawati. Dia akan menjelaskan mengenai kitab Injil. Kepada Cindy Rahmawati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rahmawati. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil asli: 1. Perintah untuk mengesankan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 3. Penjelasan bahwa di akhir zaman akan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Contoh kitab Injil hasil dari pemikiran manusia ada kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, dan kitab Injil Yohanes. Terima kasih kepada Cindy Rahmawati yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kepada pemateri keempat, Nengeyatur Hayati. Dia akan menjelaskan mengenai kitab Al-Quran, perbedaan kitab dan suhuf, dan juga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengeyatur Hayati. Saya di sini sebagai pemateri keempat tentang kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar buruk 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa.
Waktu turun Al-Quran 22 tahun 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 3.025.345 huruf. Waktu turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Al-Quran 4. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun Masehi, Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalil tentang Al-Quran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Najala alaikal kitaba bil haqqi mushadiqan lima baina yadayhi wa anjalata urata wa injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Isi kandungan Al-Quran: Tauhid. Perlu diingat, isi pokok kandungan Al-Quran adalah akidah dan keimanan, akhlak, mahdah dan muamalah, sejarah, hukum-hukum, janji dan ancaman, ilmu. Beriman kepada kitab-kitab Allah, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Manusia menjadi tahu betapa besarnya kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan, memiliki sifat toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, meningkatkan dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan kitab dengan suhuf-suhuf. Isi kitab lebih lengkap. Bentuk dari kitab sudah dibukukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama. Isi suhuf, ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Bentuk masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah, sifatnya sementara. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dari mulai pengertian mengenai fungsi. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dari mulai pengertian mengenai fungsi. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dari mulai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, mengenai fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga penjelasan dari masing-masing kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenai
kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Dan tak lupa juga telah dijelaskan mengenai perbedaan suhuf dan kitab, dan juga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita itu meyakini dan jadi dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita itu meyakini dan benarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada rasul-rasulnya yang termuat di dalam kitab-kitabnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata seperti itu ya. Mohon dimaafkan. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.